Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ke-136 planet di luar angkasa berputar sangat misterius, ia berkelok-kelok melalui dua hukum terbesar alam semesta, waktu dan ruang, yang memungkinkan hanya 136 planet ini untuk eksis dalam ruang dan waktu mereka sendiri. Meskipun mereka terlihat dengan mata telanjang, sebenarnya, apa yang bisa dilihat mata hanyalah ilusi. Rumble, ruang angkasa berdesir, sebuah kapal semesta emas sepanjang 1000 meter yang indah muncul di udara. Terima kasih semuanya, dan bantu aku berterima kasih kepada Kaisar Langit Bulu Langit juga. Di pintu kabin kapal alam semesta lain, Luo Feng mengucapkan selamat tinggal kepada pria bersayap perak dan yang lainnya. Setelah itu ia menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju kapal alam semesta yang sepenuhnya emas. Kedua kapal itu terpisah lebih dari 10.000 km. Dengan satu tarikan napas, Luo Feng telah mencapai pintu masuk kapal emas yang indah itu. Di sana berdiri 3 prajurit kuat yang mengeluarkan energi yang luar biasa. Luo Feng hanya mengenali salah satunya, pria botak Dylan. Yang mulia, teriak Dylan. Dylan. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Yang mulia Luo Feng, selamat datang di ruang ke-9 wilayah primal. Salah satu dari dua mayat hidup lainnya, dengan rambut panjang perak dan mata perak, wanita cantik bertelanjang kaki itu tersenyum. Ruang ke-9 juga disebut ruang periode hitam. Ini adalah tempat di mana semua orang jenius tinggal. Silakan masuk ke kapal, kami akan mengirimmu ke tempat tinggalmu. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, memasuki kapal. Kapal ini khusus digunakan hanya untuk penyambutan dan pengiriman. Oleh karena itu desain dan interiornya semua mewah dan mewah. Tingkat kemewahan adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat di antara orang kaya biasa di alam semesta, dan orang-orang seperti Luo Feng yang telah melihat kenangan warisan, melihat harta karun, hanya mereka yang bisa memahami betapa mewahnya desain dan interior kapal itu. Di dalam aula penyambutan kapal, Luo Feng dan yang lainnya berdiri di sana, melihat simulasi eksternal. Gemuruh, kapal diaktifkan dan dengan cepat terbang melalui ruang ke-9. Luo Feng terkejut menyadari, sebelumnya, dia hanya bisa melihat 136 planet yang terus bergerak. Namun ketika kapal mulai memasuki ruang ini, Luo Feng dapat dengan jelas melihat 136 planet ini berputar di dalam ruang ini, dan di tengahnya. Semuanya adalah benua besar yang sangat mencolok. Benua terapung ini memiliki banyak istana yang indah. Betapa misteriusnya, seru Luo Feng. Ini disebut ruang periode hitam. Benua terapung besar itu juga disebut benua periode hitam. Wanita bermata perak itu tersenyum dan menjelaskan, dari dunia luar, kita hanya bisa melihat 136 planet. Seseorang tidak akan bisa melihat benua periode hitam yang paling penting, semua jenius tinggal di benua itu. Tentu saja, ruang ini, konstruksi yang paling memakan biaya berasal dari 136 planet periode hitam. Wanita bermata perak itu tersenyum dan menjelaskan, 136 planet itu semuanya buatan manusia, mereka semua terbentuk dari perusahaan alam semesta virtual yang menghabiskan banyak kekayaan dan harta untuk membangunnya. Setelah semua generasi jenius tinggal di sini, keselamatan mereka sangat tinggi. Penting, kita perlu mencegah prajurit dari ras lain menerobos masuk ke sini untuk membunuh mereka. Luo Feng menahan napas. Planet buatan manusia, ini tidak terlalu sulit. Tapi sesuatu yang perusahaan jagat maya anggap sebagai jumlah yang besar, itu gila. 136 planet periode hitam ini secara otomatis berputar dan membentuk ruang area ini. Wanita bermata perak memiliki rasa bangga di wajahnya. Siapapun yang mencoba menyerang dan menerobos masuk, akan terhalang oleh ruang di sini. Semua serangan akan dibelokkan ke 136 planet dan bubar. Serangan abadi sama sekali tidak berpengaruh. Di ruang ini, bahkan sekelompok pemimpin negara alam semesta tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sini. Luo Feng terkejut ketika dia mendengarnya. Kekuatan perusahaan alam semesta virtual, ketika kekuatan dan posisinya sendiri meningkat, lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, dia perlahan-lahan mendapatkan gagasan yang lebih jelas tentang seberapa kuat mereka. Seperti dewa binatang yang kuat dari benua sungai darah, bukankah akhirnya jatuh juga? Bukankah seluruh benua sungai darah di bawah pengawasan? Seperti Gunung Iblis, warisan catatan iblis memang sangat kuat. Namun, makhluk kuno yang kuat yang meninggalkannya, bukankah dia juga mundur melawan perusahaan alam semesta virtual? Banyak wilayah rahasia alam semesta, semuanya diambil alih. Kemanusiaan, masih merupakan salah satu ras puncak alam semesta. Sebagai salah satu dari 5 raksasa besar umat manusia, perusahaan alam semesta virtual memang merupakan kekuatan yang luar biasa. Benua periode hitam ruang ke-9 wilayah primal sangat luas, setiap jenius memiliki area hampir 1 juta km. Secara alami, tim penjaga Dylan tetap berada di wilayah Luo Feng bersamanya. Saat Luo Feng memasuki area tersebut, dia mengirimkan seutas kesadarannya ke alam semesta virtual.
alam semesta virtual, wilayah primal Gunung Yuxiang, tempat latihan Luo Feng. Bangkit, Luo Feng berdiri di tempat latihan yang luas, di belakangnya tongkat panjang emas gelap menembakkan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya. Secara bersamaan Luo Feng mengendalikan energi rohnya ke tingkat yang luar biasa. Sebagai pengontrol pembaca roh yang amplitudo energi rohnya telah mencapai lebih dari 3200, menggunakan persenjataan Nansen jauh lebih mudah dari sebelumnya. Gemuruh, langit dan daratan di sekitarnya berubah, itu menjadi dunia pedang tanpa akhir. Mengembun, Luo Feng berkata dengan lembut. Segera, seutas energi bilah yang terkondensasi dengan cepat terbentuk di hadapannya. Setelah itu menyebar dan secara bersamaan berjarak 500 meter, yang lain terbentuk di sana. Setelah berhasil terbentuk, ia menyebar. Kemudian, 1 kilometer jauhnya, yang lain terbentuk. Di dalam area dunia Blade, utas energi Blade dipadatkan ke seluruh sebelum menyebar. Energi bilah, ada di mana-mana. Tingkat kedua dunia pedang. Kemahahadiran? Haha, Luo Feng tersenyum. Segera dunia pedang menyebar dan lampu emas yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat kembali ke batang panjang emas gelap di punggungnya. 12 tahun di Gunung Catatan Iblis, meskipun pemahaman hukum saya telah meningkat sedikit, itu masih belum cukup bagi saya untuk mencapai tingkat kemahahadiran dunia pedang. Luo Feng senang di dalam, dengan amplitudo energi roh saya lebih dari 3200, itu 32 kali batas normal 100. 32 kali energi roh ini adalah satu-satunya alasan saya dapat dengan mudah mencapai tingkat kemahahadiran. Jika saya mencoba jembatan surgawi tingkat 8, saya mungkin sudah berhasil, pikir Luo Feng. Saat ini, hanya ada Fei Tuo, satu-satunya jenius tingkat alam semesta yang telah melewati jembatan surgawi tingkat ke-8. Dan dia baru saja kembali dari Gunung Catatan Iblis. Fakta bahwa slot warisan Catatan Iblis dicuri membuat waktu yang sangat buruk baginya untuk mencoba jembatan, karena semua orang akan segera tahu jika dia melewati tingkat ke-8. Juga, hanya karena dia memiliki kekuatan untuk melewati level ke-8 bukan berarti dia harus segera mencobanya. Bahkan dengan kekuatan yang cukup, melewati kedua 8 dan 9 berturut-turut akan lebih baik. Sama seperti bagaimana manusia serigala ke Luo Fu memiliki kekuatan untuk melewati level 8 tetapi tidak pernah terburu-buru untuk mencobanya. Ke ruang belajar, Luo Feng dengan cepat meninggalkan tempat latihan dan menjadi seberkas cahaya, memasuki ruang kerjanya melalui balkon. Duduk di depan mejanya, dia melihat laptopnya, membolak-balik beberapa misi level berbahaya, misi level mustahil, dan informasinya. Sebagai anggota wilayah utama, otoritas yang harus dia cari jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak dapat melihat banyak informasi rahasia, saat ini lebih banyak lagi yang tersedia untuknya. Aku hanya bisa mengambil 10 misi setiap 100 tahun. Dan 100 tahun di sini mengacu pada 100 tahun di antara pertarungan kualifikasi. Luo Feng berpikir, setelah pertempuran, dalam 100 tahun ke depan, saya paling banyak dapat mengambil 10 misi lagi. 6. Setelah 10 misi ini, saya pikir inti saya akan menembus ke tingkat penguasa sektor. Ketika saatnya tiba, tubuh bumiku akan menerobos ke tingkat penguasa domain. Bagi Luo Feng, tubuh bumi bisa menembus ke tingkat penguasa domain kapan saja. Namun saat dia menerobos, dia akan dikirim oleh perusahaan alam semesta virtual. Mereka biasanya akan ditempatkan sebagai gubernur di negara alam semesta mereka sendiri. Meskipun ada banyak manfaat untuk memiliki kekuatan seperti itu, namun hak istimewa khusus dari para jenius tingkat alam semesta untuk mengambil misi tidak akan ada lagi. Tinggal di tingkat alam semesta? Luo Feng tidak pernah mempertimbangkan untuk tinggal selama yang lain. Dengan kecepatan evolusi binatang bertanduk emas, aku tidak perlu menyeretnya keluar. Luo Feng berpikir, dan pemahaman hukum asal paling mudah selama tingkat penguasa sektor. Saat binatang bertanduk emas menerobos ke penguasa sektor, kecepatan pemahaman hukum saya akan meledak dan meningkat sangat cepat. Tingkat penguasa sektor adalah periode waktu termudah untuk mempelajari hukum. Di alam semesta yang luas, penguasa domain normal yang memahami hukum sudah dianggap bukan jenius yang buruk. Namun penguasa sektor dapat memahami hukum, itu adalah tatanan alami. Bahkan di Starfield Gunung Naga Hitam, di dalam Starfield kecil-kecil itu, ada banyak penguasa sektor yang telah diakui oleh hukum itu sendiri. Tak perlu dikatakan, kecepatan pemahaman Tuan Sektor memang sangat cepat. Penguasa sektor memahami undang-undang, yang juga memiliki banyak kondisi yang menguntungkan. Ini juga mengapa penguasa sektor waktu memilih untuk tetap di level itu begitu lama, tanpa terburu-buru untuk menerobos ke abadi. Karena itu, saat Luo Feng melangkah ke periode penguasa sektor, itu benar-benar waktunya untuk meledak. Jelas dengan dunia internal yang terus-menerus menelan logam dan berkembang, dia hanya sekitar 60 hingga 70 tahun lagi untuk mencapai tingkat penguasa sektor. Ada total 6 misi tingkat berbahaya dalam wilayah primal, saya akan menyelesaikannya dalam satu napas. Luo Feng sangat percaya diri,
dengan senjata laser E9 dan tubuh Mosa, binatang bertanduk emas, menyelesaikan misi tingkat berbahaya itu pasti tidak ada masalah kecuali dia memilih untuk menemukan bahaya sendiri. Setelah misi level berbahaya selesai, aku akan melakukan level yang mustahil setelahnya. Namun, mungkin ada beberapa pertemuan khusus dalam misi ini, namun setiap pertemuan ini mungkin sangat berbahaya. Terakhir kali saya cukup beruntung di Gunung Catatan Iblis, lain kali mungkin tidak. Luo Feng memperingatkan dirinya sendiri di dalam, dia harus bertindak sesuai dengan kekuatannya dan tidak dibutakan oleh keserakahannya. Luo Feng telah menerima misi tingkat mustahil sebelumnya, maka dia sangat jelas ada total 18 dari mereka. Di dalam wilayah rahasia perusahaan alam semesta virtual, ada total 4 dari mereka, 2 diantaranya berada di wilayah primal. Satu adalah misi pertama, Purgatory Abyss, hadiah untuk misi tersebut adalah 1 juta poin, tertinggi dari semuanya, juga yang paling sulit. Yang lainnya adalah misi ke-6 Confusion Galaxy, hadiahnya adalah 500.000 poin, sedikit lebih berbahaya daripada Gunung Iblis. Dalam 10 tahun ke depan, pertama-tama saya akan menyelesaikan 6 misi tingkat berbahaya dan kemudian melanjutkan ke misi tingkat mustahil galaksi kebingungan, itu hanya sedikit lebih berbahaya daripada Gunung Iblis. Luo Feng duduk di ruang kerjanya dan dengan jelas membuat rencananya, setelah serangkaian misi ini, kekuatanku akan meningkat sedikit. Waktu terbaik untuk mencoba neraka api penyucian adalah ketika binatang bertanduk emas dan klan Mosa menerobos ke sektor ini. Tingkat Tuan, saya akan mencoba misi yang paling sulit kalau begitu. Luo Feng mengangguk. Setelah semua ini selesai, itulah saatnya dia akan dikirim menjadi gubernur oleh perusahaan alam semesta virtual. Metode Luo Feng dalam melakukan sesuatu sangat mudah, begitu dia memutuskan sebuah jalan, tentu saja dia tidak membuang lebih banyak waktu. Dia segera melamar hari itu untuk misi level berbahaya. Banyak misi tingkat berbahaya, Luo Feng menyelesaikannya satu demi satu. 6 misi tingkat berbahaya, semua dalam wilayah primal, maka jumlah waktu yang terbuang duduk di kapal lebih pendek, ia dengan cepat menyelesaikan mereka pada kecepatan yang berbeda. 6 misi tingkat berbahaya ini, Luo Feng menemukan jejak rahasia besar dari 2 dari mereka. Itu tidak bisa dihindari, bahayanya terlalu banyak. 2 dunia misi tingkat berbahaya ini, satu adalah planet Waze dan yang lainnya adalah kuil Dewa Kuno. Luo Feng menemukan jejak rahasia besar dan dengan hati-hati pergi untuk menyelidiki. Makam dewa leluhur yang paling misterius dan penting di planet Waze dijaga oleh sekelompok besar orang yang tidak mati. Itu sangat menakutkan bagi Luo Feng sehingga dia bahkan tidak berani mendekatinya. Jangan sampai dia ditemukan oleh orang-orang yang tidak mati. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dengan binatang bertanduk emas level 9 penguasa domain, makhluk abadi mungkin masih akan membunuhnya dalam satu serangan. Bahaya terluar dari makam dewa kuno rendah, itu membuat Luo Feng dengan mudah menyelesaikan persyaratan misi, namun rahasia besar di dalamnya, karena Luo Feng menyelidiki memiliki banyak bahaya di dalamnya. Luo Feng kemudian menggunakan klan Mosa untuk menyerang dan mencari dengan hati-hati. Kemampuan alami cloning klan Mosa memang sangat surgawi, hanya dengan satu jurus itu, tubuh utama Luo Feng tetap berada di luar sedangkan tubuh Mosa akan memasuki zona bahaya, hampir seperti mencari makanan di depan mulut harimau. Di sana ia berhasil memperoleh daun arteri aneh yang sangat berharga yang nilainya tidak kurang dari emas kosong api. Daun ini disebut daun ungu 100 jaring, memiliki banyak kegunaan khusus. Penggunaan terbaik adalah memberinya makan ke bentuk kehidupan tanaman tingkat abadi, biasanya dilelang untuk 2 juta elemen campuran. Tentu saja, sangat berbahaya dan berisiko baginya untuk mendapatkan satu daun itu. Luo Feng takut menimbulkan lebih banyak masalah, maka dia segera meninggalkan makam dewa kuno. Total 3 tahun dan 6 bulan, dia menyelesaikan semua 6 misi level berbahaya, menemukan hanya ujung dari 2 rahasia besar di dalamnya, dia memperoleh total 95.000 poin dan 100 daun ungu bersih. Semakin banyak manfaat yang didapat dari misi, semakin dia mulai merasakan keserakahan dan ambisi di dalam. Karena dia telah bekerja keras untuk menyelesaikan 6 misi level berbahaya, namun itu masih bernilai 95.000 poin. Bahkan pada nilai tukar tertinggi, 1 elemen campuran untuk 1 poin, itu sama dengan hanya 95.000 elemen campuran. Namun hanya satu pertemuan besar saja, memperoleh 100 daun ungu bersih, yang bernilai sekitar 2 juta elemen campuran. Cukup untuk membeli beberapa bidang bintang gunung naga hitam. Luo Feng, penghasilan besar? Daun ungu 100 bersih adalah sesuatu yang ingin dibeli oleh gurumu saat itu, tetapi tidak dapat menemukan tempat untuk membeli. Ketika anggur kontak awan berevolusi menjadi abadi, membiarkannya memakannya akan membuatnya lonjakan listrik. Jika anggur kontak awan memakannya di tingkat puncak penguasa sektor, ada kemungkinan 10% itu akan menembus ke abadi. Babata sangat bersemangat, alasan mengapa kemungkinannya tidak tinggi adalah karena efek 100 daun ungu terutama mengubah struktur tubuh.
Setelah menyelesaikan 6 misi level berbahaya, Luo Feng beristirahat selama sekitar 3 bulan, sebelum dia memulai misi level mustahilnya, Confusion Galaxy. Setiap anggota wilayah primal paling banyak dapat mengambil hingga 3 misi tingkat yang tidak mungkin. Luo Feng telah melakukan misi Gunung Iblis, maka dia memiliki 2 misi lagi. Menurut rencananya, dia harus terlebih dahulu mengambil Galaksi Kebingungan yang lebih mudah. Mengatakan itu lebih rendah dalam kesulitan secara alami dibandingkan dengan misi tingkat mustahil yang paling sulit, Neraka Api Penyucian. Jurang Api Penyucian, itu terlalu berbahaya. Tingkat kematian misi tingkat mustahil adalah 90%, namun Jurang Api Penyucian memiliki persentase 99%. Oleh karena itu selama banyak generasi jenius, sangat sedikit yang benar-benar mencobanya. Bahkan seorang yang percaya diri seperti Luo Feng, dia memutuskan untuk menunggu sampai klan Mosa dan binatang bertanduk emas mencapai tingkat penguasa sektor sebelum dia mencobanya. Galaksi Kebingungan, ini adalah wilayah kecil di dalam wilayah primal yang luas, kira-kira seukuran Bima Sakti. Misi di Galaksi Kebingungan sangat sederhana, misi pencarian. 1. Untuk menemukan 39 batu kristal, rincian batu ada di lampiran. Hadiah 500.000 poin. Misi pencarian sederhana. Sebenarnya, permintaan untuk misi level yang mustahil semuanya sangat sederhana, beberapa sesederhana bertahan hidup, yang lain misi pencarian. Namun, dalam misi tingkat berbahaya dan misi tingkat sulit, permintaan yang sering terlihat di dalamnya adalah berburu, meminta pembantaian untuk item, mereka mendorong pembunuhan lebih banyak. Dalam misi tingkat yang mustahil, jika seseorang masih berani membunuh secara terbuka, itu sama saja bunuh diri. Luo Feng dengan hati-hati memulai misi level mustahilnya. Galaksi Kebingungan. Galaksi Kebingungan, seperti namanya adalah labirin super itu sendiri, karena ukurannya seukuran Bima Sakti, jauh lebih besar dari Gunung Iblis, bahkan orang yang tidak mati akan menghabiskan 100.000 tahun dan hanya berjalan sebagian dari labirin. Tempat yang sangat misterius. Rahasia yang dimilikinya, menurut apa yang diselidiki Luo Feng, seharusnya tidak hanya satu. Dia menghabiskan total 5 tahun dan 7 bulan sebelum dia akhirnya mengumpulkan 39 batu, menyelesaikan misi. Namun dia tidak terburu-buru untuk pergi, tapi dia menyembunyikan inti dan tubuhnya di tempat yang aman dan membiarkan klan Mosa menyelidiki lokasi berbahaya. Klan Mosa memiliki kemampuan untuk berubah menjadi apa saja dan sangat cocok untuk pengintaian. Sudah hampir 11 tahun sejak Luo Feng menyelesaikan misi Gunung Iblis dan memperoleh warisan catatan iblis. Alam semesta virtual, Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menemukan rahasia besar dan pertemuan Galaksi Kebingungan. Tubuh saya saat ini berada di kapal otomat dan berhenti di tempat yang aman di wilayah terluar Galaksi Kebingungan, klan Mosa jauh di dalam. Galaksi mencari beberapa tempat rahasia, jika saya tidak dapat menemukannya dalam 1 tahun, saya akan menggunakan 10 tahun, jika itu tidak berhasil, saya akan menggunakan 50 tahun. Luo Feng berjalan di sepanjang jalan yang sepi, merenungkan situasinya di Galaksi Kebingungan. Galaksi Kebingungan memang labirin, itu juga penuh dengan bahaya. Klan Mosa dengan demikian kehilangan nyawanya 6 kali. Namun, Luo Feng hanya harus menggunakan beberapa energi setiap kali dan mereformasi tubuh di dunia internalnya. Selama inti utamanya baik-baik saja, 3 tubuhnya tidak akan mati. Ketiga, suara cemas Dewa Guntur bergema, kamu akhirnya datang. Kakak kedua, kenapa buru-buru menemuiku? Luo Feng tersenyum dan menatap ke kejauhan, di sana Dewa Guntur botak berjubah putih bergegas mendekat. Ada apa? Surat Anda kepada saya mengatakan itu adalah masalah yang sangat mendesak. Itu sangat menakutkan saya sehingga saya segera datang ke sini. Luo Feng tersenyum dan berjalan menuju Dewa Guntur, keduanya berjalan di jalan setapak dan dengan cepat memasuki halaman di samping. Ini benar-benar masalah yang mendesak. Ekspresi Dewa Guntur mengungkapkan kekhawatiran. Berbicara, Luo Feng duduk di kursi di halaman. Ini tentang kakak, Dewa Petir berkata. Kakak laki-laki, Luo Feng terkejut. Dalam hal memperbaiki masalah dan menangani masalah dan orang, Luo Feng sangat menghormati kakaknya, Hong. Dari sudut pandangnya, bahkan jika Dewa Guntur atau dirinya sendiri membuat kekacauan, Hong bukanlah tipe yang membuat masalah seperti itu. Bicaralah, apa yang terjadi? Ekspresi Luo Feng menjadi serius. Kakak laki-lakinya adalah tipe yang tidak memiliki masalah untuk waktu yang sangat lama. Namun saat ada sesuatu, itu mungkin akan menjadi sesuatu yang besar. Kedengarannya seperti lelucon ketika dikatakan. Dewa Guntur menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Benar, kamu harus tahu bahwa kakak laki-laki telah menjadi negara alam semesta Ganwu selama 10 tahun terakhir, kan? Aku tahu, Luo Feng mengangguk. Ketika dia berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi, kakak laki-lakinya telah kembali ke negara alam semesta Ganwu dengan gurunya penguasa sektor waktu Luo.
10 tahun ini dia ditempatkan di sini di negara alam semesta Ganwu. Dia berada di salah satu dari 9 planet administrasi kelas 1 yang hebat, planet Kubagyo. Dewa Petir berkata, tetapi siapa yang mengira bahwa karena dia ditempatkan di sana, dia benar-benar akan mengembangkan perasaan untuk seorang gadis di sana. Apakah kamu bercanda? Luo Feng terkejut. Kakaknya Hong memiliki hubungan dengan seorang gadis? Selama periode Nirwana besar, istri Hong telah meninggal dunia, bahkan dengan kematian dininya, dia membesarkan 2 putrinya sendirian. Dengan status dan kekuasaannya di bumi, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang ingin menikah dengannya? Wanita seperti apa yang belum dia lihat? Terlebih lagi, dengan tingkat kondisi mentalnya, pada tingkat absolut itu, bagi seorang gadis untuk benar-benar membuatnya jatuh cinta, itu benar-benar hal yang sulit dipercaya. Ini hanyalah kejadian yang sangat langka. Saya sendiri tidak terlalu jelas, tapi itu fakta. Dewa Petir berseru, kamu harus tahu karakter kakak, saat dia memutuskan sesuatu, bahkan semua orang di dunia atau alam semesta keberatan, itu tidak akan memengaruhinya sedikitpun. Luo Feng mengangguk. Banyak ilusi bahkan tidak bisa mempengaruhi keyakinannya sendiri, apalagi Hong. Setelah Hong dan gadis itu memulai hubungan mereka, sesuatu terjadi. Planet Kubah Giok, sebagai salah satu dari 9 planet administrasi besar, adalah lokasi pertemuan yang kuat dan mewah. Jumlah keluarga dengan mayat hidup yang ditempatkan di sana berkisar ratusan. Dewa Guntur mengerutkan kening, dan latar belakang gadis ini sangat besar, keluarganya dengan paksa menolak Hong untuk bersama dengannya. Lelucon apa ini? Luo Feng bertanya. Penggembala sapi dan pembantu tenun? Di alam semesta, bahkan di dalam keluarga super yang tinggi biasanya tidak terlalu peduli dengan hubungan di bawah. Sebaliknya, jika seseorang bertemu dengan seorang pejuang mutlak, mereka lebih suka mengirim putri mereka untuk menikah. Karena garis keturunan seorang pejuang yang kuat biasanya akan kuat. Ini mengakibatkan pria kuat di alam semesta menikahi banyak wanita, dan wanita kuat menikahi banyak pria. Kecuali ada keadaan khusus, seperti seorang abadi tiba-tiba jatuh cinta pada seorang gadis, dan menyatakan dia menyukainya. Oleh karena itu, karena ketakutan akan keabadian ini, keluarga secara alami akan menghentikan gadis itu untuk bersama orang lain. Namun situasi semacam ini sangat jarang terjadi. Mengapa mereka menghentikan mereka? Luo Feng bertanya dengan curiga, apakah ada makhluk kuat yang jatuh cinta pada gadis itu? Tidak, Dewa Guntur menggelengkan kepalanya, saya tidak menemukan tingkat masalah seperti itu, kakak juga tidak mengatakannya sendiri, itu murni keluarga yang menghentikan mereka. Luo Feng mengerutkan kening, saya mengerti apa yang Anda maksud, Anda katakan, tidak ada kekuatan lain yang menghalangi, hanya saja keluarga tidak ingin mereka bersama? Benar, Dewa Petir mengangguk. Apa alasannya? Luo Feng bertanya. Tidak ada ide. Dewa Petir menggelengkan kepalanya, keluarga gadis itu tidak mau memberi kami penjelasan. Keluarga apa itu? Siapa abadi di belakang keluarga? Katakan padaku. Luo Feng mengerutkan kening dan bersiap untuk menyelidiki dengan benar. Karena masalah ini melibatkan kakak laki-lakinya Hong, dia harus membantu apapun yang terjadi. Aku benar-benar tidak tahu. Dewa Petir menggelengkan kepalanya, aku ingin membantu kakak laki-laki, tetapi kakak laki-laki hanya berbicara sedikit tentang hal itu ketika kita minum dan dia frustrasi. Bagaimanapun jalan kita bersama, kita bukan saudara sejati tetapi mirip dengan satu, dan ketika aku sebenarnya menanyainya secara rinci tentang hal itu, dia tidak mau mengatakannya. Luo Feng mengerutkan kening. Aku akan mencarinya. Luo Feng dengan lembut mengetuk udara di depannya, di sana sebuah layar muncul, Luo Feng mengetuk dan mengirim surat ke kakak laki-lakinya. Setelah beberapa saat, seorang Hong berpakaian hitam sederhana berjalan mendekat, tersenyum ketika dia berkata, kamu berdua di sini, saudara ketiga, mengapa terburu-buru mencariku? Kakak, duduk, kata Luo Feng. Dewa Petir menatap Hong. Hong melihat ekspresi mereka dan mengerutkan kening, sementara dia duduk, dia berkata, kakak ketiga, kamu juga tahu? Luo Feng mengangguk, menatap Hong dengan sangat serius, kakak, kamu serius? Hong mengangguk tanpa rasa ragu. Ketika seseorang mencapai tingkat kondisi mental Hong, dia melihat semuanya dengan sangat jelas. Haha, aku tidak pernah menyangka akan ada wanita yang cukup mampu untuk menarik kakak laki-laki di seluruh alam semesta. Aku sangat ingin bertemu wanita ini dan melihat keajaiban apa yang dia miliki. Luo Feng tersenyum dan berkata, tentu saja saat Hong mengangguk, dia langsung mengerti, Hong sepertinya benar-benar jatuh cinta. Mengenai mengapa dan bagaimana wanita itu menarik Hong dan bagaimana hubungan mereka dimulai, ini adalah hal-hal yang pasti tidak dikejar oleh Luo Feng. Apakah masalahnya besar? Luo Feng menatap kakak laki-lakinya. Agak, Hong tampak sedikit mengernyit. Kakak, beritahu aku keluarga apa itu dan siapa yang abadi di belakang keluarga itu? Luo Feng memandang Hong, katakan padaku situasinya dan aku akan membantumu. Hong memandang Luo Feng. Luo Feng menatap Hong juga.
Aku harus merepotkanmu kali ini sekarang, saudara ketiga. Hong juga tidak menolak, ketiganya adalah individu yang luar biasa. Bahkan Luo Feng yang kondisi mentalnya paling rendah di antara ketiganya telah lama mencapai keadaan di mana dia melihat hal-hal dengan jelas, mereka lugas dalam hampir semua hal yang mereka lakukan dan tidak bisa kurang peduli dengan formalitas. Dan mereka semua mengerti pikiran masing-masing. Keluarganya adalah keluarga Jishi, itu salah satu dari 300 keluarga bangsawan dari negara alam semesta Ganwu. Gadis itu bernama Ji Qing, kata Hong langsung. Luo Feng mengangguk. Dia segera membuka layar yang melayang di depannya, di sampingnya, Hong dan Dewa Petir melihatnya. Mencari, Luo Feng memasuki keluarga Jishi dari 300 keluarga bangsawan di alam semesta Ganwu, makhluk abadi dan informasi tentang Ji Qing. Dengan otoritas Luo Feng sebagai anggota wilayah utama, jumlah informasi yang bisa dia dapatkan sangat detail. Hua, banyak artikel dan banyak informasi segera muncul di layar, mereka menutupi layar sepenuhnya. Ah, kenapa kita tidak bisa melihat semua ini? Dewa Petir bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara informasi di sini, ada bagian yang bersifat rahasia, maka kalian semua tidak dapat mengambil informasi seperti itu. Luo Feng tertawa, ini juga merupakan bagian dari batasan otoritas dari jaringan alam semesta virtual. Sementara dia berkata begitu, Luo Feng dengan lembut mengetuk artikel tepat di atas. Begitu dia membukanya, itu adalah daftar informasi yang disusun menurut pencarian Luo Feng tentang keabadian dalam keluarga Jishi. Ah, Luo Feng mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia membukanya. Apa masalahnya? Dewa Guntur bertanya, mata Hong juga dipenuhi dengan antisipasi. Otoritas yang diperlukan untuk informasi di sini tidak tinggi, saya dapat memberitahu Anda di sini di alam semesta virtual. Luo Feng tertawa dan berkata, kalian semua harus tahu bahwa ada total lebih dari 13.000 bidang bintang di negara alam semesta Ganwu, hanya yang mati di bawah pemimpin negara saja berkisar puluhan ribu. Di antaranya ada beberapa dengan kontribusi besar dan kuat, mereka secara alami telah diberi gelar pejabat dan kaisar. Seorang kaisar atau pejabat tingkat negara benar-benar berbeda dari seorang pejabat atau kaisar tingkat abadi. Seperti beberapa peradaban alam semesta tingkat awal, yang terkuat mungkin hanya tingkat alam semesta, namun mereka masih kaisar atau pangeran De. Karena itu, menjadi seorang kaisar atau pejabat negara kecil tidak sepadan, menjadi satu di negara alam semesta jauh lebih besar. Seperti perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar, kaisar mereka adalah puncak kekuatan dan kekayaan yang sebenarnya. Seperti Kaisar Truyan, dia berada di level kaisar, namun, dia jauh lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan kaisar dari negara alam semesta Ganwu. Seorang pejabat atau kaisar tingkat abadi, adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh kekuatan super seperti dojo kapak besar atau perusahaan alam semesta virtual. Terlebih lagi, di antara banyak negara alam semesta, banyak dari mereka tidak memiliki kematian tingkat kaisar. Negara alam semesta Ganwu memiliki total 32 kaisar dan 268 pejabat. Juga disebut 300 kaisar dan pejabat. Luo Feng berkata, kekuatan mereka sangat besar, mereka terkenal di antara lebih dari 10.000 kematian, hampir semuanya adalah kematian tingkat resmi. Dewa Hong dan Guntur mendengarkan dengan seksama. Keluarga Jishi, wilayah mereka adalah bidang bintang perbatasan salju, leluhur keluarga mereka, leluhur pertama yang menetapkan nama keluarga, yang abadi disebut Ji Tianchang, nama level resminya adalah pejabat salju perak. Luo Feng berkata, pejabat salju perak milik 300 pejabat kaisar, dia salah satu pejabat terlama yang mengikuti pemimpin negara, dia sangat disukai oleh pemimpinnya. Saat Luo Feng berbicara, dia mulai cemberut lagi. Keluarga Jishi ini tidak mudah untuk dihadapi, latar belakang mereka melibatkan pemimpin negara alam semesta Ganwu. Tentu saja, pemimpin yang berada di atas tidak akan mau repot-repot mencampuri urusan gadis kecil ini. Sangat kuat, Dewa Petir bergumam. Hong tampak cukup tenang. Ji Qing, Luo Feng melanjutkan, Universe level 9, seorang jenius mutlak yang langka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sekarang menjadi anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta. Apa? Hong berdiri dengan keras. Dewa Petir juga menatap dengan mata terbelalak, dia membuka mulutnya lebar-lebar, butuh beberapa saat sebelum dia benar-benar bergumam, ya Tuhan. 5 raksasa besar umat manusia, perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar sedikit lebih kuat, yang lain, aliansi tentara bayaran alam semesta, bank pertama alam semesta dan bank galaksi alam semesta sedikit lebih lemah. Namun tidak peduli, 5 semua pada level yang sama, anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta masih membutuhkan super jenius mutlak untuk masuk. Dia sebenarnya, ekspresi Hong rumit, dia menggelengkan kepalanya.
Dia belum bergabung dengan inti dari dojo kapak besar saat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa gadis yang tampaknya normal yang dia sukai sebenarnya adalah anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta. Di antara 5 Leviathans, hanya perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar yang akan menyelenggarakan kompetisi jenius. Oleh karena itu, 3 kekuatan lainnya sebagian besar menyerap para jenius dalam kegelapan online, sehingga mereka yang diserap tidak memiliki banyak reputasi. Luo Feng, Dewa Hong dan Guntur, 3 saudara bumi duduk bersama. Aku terpengaruh, apakah dia anggota inti dari aliansi tentara bayaran alam semesta atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan hubunganku dengannya. Hong memandang Luo Feng, saudara ketiga, Anda telah melihat informasinya, keluarga Jishi ini menghentikan hubungan saya dengan Jiking, apakah Anda punya cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, saya bersedia, Luo Feng mengangguk tanpa ragu-ragu. Terima kasih, mata Hong dipenuhi dengan rasa terima kasih. Luo Feng tertawa, kakak, Anda telah membantu saya selama bertahun-tahun, sekarang giliran saya untuk membalas budi, tidak perlu terima kasih. Dalam hal pelatihan kondisi mental, Hong tidak pernah merasa merepotkan, tetapi hanya membimbing Luo Feng. Haha, Hong tiba-tiba tertawa. Karena jauh di lubuk hati, Hong selalu ingat pertemuan pertamanya dengan Luo Feng saat itu, usianya mungkin bahkan lebih tua dari kakek Luo Feng, maka di dalam, dia selalu merasa seperti dia merawat adik laki-lakinya dari generasi selanjutnya, dia melakukannya. Adalah kecenderungan yang benar-benar alami, dia tidak pernah memikirkan Luo Feng yang membalas. Gunung Yuxiang, di dalam villa wilayah utama Luo Feng. Luo Feng diam-diam duduk di depan mejanya. Masalah, Babata menggoda, duduk di bahunya, apakah kamu merasa situasinya merepotkan sekarang? Masalah apa, kakak tidak pernah meminta bantuanku sebelumnya, dengan kepribadiannya, baginya untuk benar-benar meminta kali ini, tidak peduli apa, aku harus melakukan sesuatu. Luo Feng tersenyum, apalagi, masalah ini bagiku, memang tidak terlalu sulit, hanya mengharuskanku untuk membuat pilihan. Pilihan, Babata penasaran. Saya punya 2 cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang. Luo Feng berkata, yang pertama, adalah untuk bertanya kepada guruku Truyan. Dengan statusnya, bahkan negara alam semesta Ganwu harus menunjukkan rasa hormat padanya, pejabat salju perak itu secara alami tidak akan berani bertindak lebih sedikit, selama masalahnya tidak terlalu besar, saat guru saya muncul, masalahnya akan terpecahkan. Ini adalah metode termudah dan paling langsung. Namun, Luo Feng tidak ingin menyusahkan gurunya setiap saat, gurunya memang protektif dan memihak padanya, dan dia tidak pernah meminta bantuan gurunya sebelumnya, sesekali bertanya. Luo Feng percaya, gurunya tidak akan menolak. Namun, di dalam, Luo Feng merasa bahwa kecuali benar-benar tidak ada pilihan lain, jika tidak, yang terbaik adalah tidak menyusahkan gurunya. Yang kedua, tanya Babata. Yang kedua adalah bagiku untuk menerobos ke tingkat penguasa domain sekarang. Luo Feng berkata, saat saya menerobos, saya akan segera dikirim sebagai gubernur oleh perusahaan alam semesta virtual, dan di rumah saya menempatkan negara alam semesta Ganwu. Menurut aturan, saya akan berada di dalam Ganwu perusahaan alam semesta virtual. Eselon atas departemen, satu dengan tingkat otoritas tertinggi sebagai jembatan antara perusahaan alam semesta virtual dan negara alam semesta Ganwu, saat saya mengambil posisi, kelompok abadi di negara alam semesta Ganwu, mereka yang memiliki kekuatan akan tetap semua harus menghormati saya. Menunjukkan rasa hormat kepada perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng adalah anggota wilayah utama dengan otoritas yang sangat tinggi. Ketika seorang anggota wilayah primal dikirim, posisi gubernur yang dia ambil sangat tinggi. Karena di dalam perusahaan alam semesta virtual, posisi anggota wilayah primal mirip dengan tingkat resmi yang tidak pernah mati, posisi gubernur juga mencerminkan ini, tentu saja dia akan berada di antara otoritas tertinggi dalam eselon atas Departemen Negara Alam Semesta Ganwu. Apakah kamu siap untuk terobosan? Babata terkejut, apakah kamu tidak berniat untuk mencoba jurang api penyucian sebelum menerobos? Oleh karena itu, saya merenungkan. Luo Feng mengerutkan kening saat dia duduk di mejanya dan merenung. Sebenarnya, ada metode ketiga. Itu baginya untuk pergi menemui pejabat salju perak Jitian Chang di alam semesta virtual sekarang. Bagaimanapun juga dia hanyalah anggota wilayah primal tingkat alam semesta, dan persentase jatuhnya anggota wilayah awal sangat tinggi, hanya sedikit yang benar-benar menjadi abadi. Bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka biasanya hanya akan menjadi abadi tingkat resmi, sangat jarang akan abadi tingkat kaisar muncul. Jitian Chang adalah pejabat tingkat abadi, yang ada selama triliunan tahun, seorang pejabat tua yang sangat dihormati dan disukai oleh pemimpin negara alam semesta Ganwu. Untuk anak kecil seperti Luo Feng, untuk anak yang bisa jatuh kapan saja, ditambah lagi anak ini tidak memiliki pengaruh apapun padanya, dia paling-paling akan memperlakukannya dengan hormat, namun sehubungan dengan masalah ini, dia mungkin tidak akan melakukannya. Jangan menyerah.
Tidak ada jaminan dalam metode ketiga. Metode 1 memiliki jaminan tertinggi, kaisar guru sejati yang dapat berteman dengan pemimpin negara alam semesta dan berada di antara eselon atas perusahaan alam semesta virtual. Saat dia muncul, pejabat salju perak itu tidak akan berani menyangkalnya. Metode kedua, saya akan menjadi gubernur dan ketika itu terjadi, saya akan memiliki kekuatan besar, saya akan mewakili perusahaan alam semesta virtual, kata-kata saya akan jauh lebih berat dari sebelumnya. Luo Feng mengerutkan kening. Namun metode kedua berarti aku harus melepaskan jurang api penyucian. Abis api penyucian? Rahasia besar galaksi kebingungan pasti ada, hanya saja aku belum menemukannya. Purgatori Abis adalah misi teratas, rahasianya pasti lebih besar. Tiba-tiba, gambaran situasi ke Luo Fu muncul di benak Luo Feng, ekspresinya tidak bisa tidak berubah sedikit, keringat bercucuran di dahinya, dia tanpa sadar telah dipengaruhi oleh keserakahannya sendiri. Dari 6 misi level berbahaya sebelumnya, dia secara mengejutkan mendapatkan daun jaring ungu 100. Karenanya dia tidak mau menyerah pada galaksi kebingungan. Untungnya dia memiliki klan Mosa untuk dijelajahi, jadi meskipun dia telah mati beberapa kali, dia masih bisa menghidupkannya kembali. Abis api penyucian adalah misi utama, jika aku terlalu percaya diri, aku mungkin akan mati di sana juga. Luo Feng menarik napas dalam-dalam ketika saatnya untuk mundur, saya harus mundur, selalu mengejar batas saya, mungkin tidak selalu menjadi hal yang baik. Terlebih lagi, bahkan jika aku menyelesaikan misi api penyucian, aku hanya akan mendapatkan 1 juta poin. 1 lembar ungu 100 bersih yang aku peroleh sebelumnya dan emas kosong api itu jauh melebihi nilai itu. Aku akan menyerah. Aku akan menyerahkan misi neraka penyucian terakhir dan bersiap-siap untuk melakukan terobosan ke tingkat penguasa domain. Mata Luo Feng berbinar. Ia tiba-tiba merasa ingin menyerah pada waktu-waktu tertentu punya imbalannya sendiri. Guru, Luo Feng berdiri di depan layar, di atasnya adalah gurunya Kaisar Truyan. Apa masalahnya? Truyan tersenyum dan menatap Luo Feng. Guru, saya merasa dapat melakukan terobosan ke tingkat penguasa domain kapan saja. Apakah menurut Anda lebih baik bagi saya untuk tetap berada di tingkat alam semesta atau memasuki tingkat penguasa domain? Luo Feng memandang Kaisar Truyan, meskipun dia telah membuat keputusan, lebih baik mendengar apa yang dipikirkan gurunya. Ah, kamu merasa sudah bisa melakukan terobosan? Truyan mengungkapkan ekspresi gembira, tertawa terbahak-bahak. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan, tentu saja Anda harus melakukan terobosan. Jalur pelatihan, ada waktu untuk berhati-hati dan di lain waktu untuk berani dan berani, tentu saja kali ini. Anda harus mendorong maju, memotong semua penghalang. Apa gunanya tinggal di tingkat alam semesta selama ribuan tahun seperti para senior itu? Masuk ke tingkat penguasa domain, maka Anda akan bersaing dengan jenius tingkat penguasa domain, tekanan akan lebih tinggi, itu adalah pertempuran yang benar-benar berharga. Mata Luo Feng berbinar. Maju ke depan, kamu harus memiliki hati untuk selalu mendorong maju. Terlebih lagi, tingkat penguasa sektor adalah waktu di mana pemahaman hukum asalmu akan meningkat paling cepat. Apapun yang kamu lakukan sekarang hanyalah hal-hal kecil. Pertarungan penguasa sektor adalah yang paling brutal. Kaisar Truyan memandang Luo Feng, kamu seharusnya menyelesaikan 2 misi level mustahil saat ini, dengan 1 kesempatan terakhir untuk 1 lagi kan? Apa bedanya jika kamu melewatkan 1? Jika kamu kekurangan poin di masa depan, gurumu akan menggunakan uang untuk menukar poin dan memberimu. Hadiah poin dari misi level yang mustahil, tidak terlalu berharga bagiku. Bahkan pada nilai tukar tertinggi, 1 juta poin mewakili 1 juta elemen campuran. Untuk makhluk mutlak seperti Kaisar Yan sejati, dia memang tidak akan peduli. Bukankah Kaisar Bulu Langit hanya membuang sepotong emas kosong api? Hati yang selalu melihat ke depan? Aku hanya melakukan hal-hal kecil sekarang? Luo Feng menyadari saat dia tersenyum pada gurunya di layar, menjawab dengan hormat, dimengerti, guru. Saya akan menerobos ke tingkat penguasa domain sekarang. Lanjutkan, pergi jelajahi medan bintang, itulah tempat sejati bagi yang kuat. Selalu berada di bawah perlindungan perusahaan alam semesta virtual, Anda tidak akan pernah tumbuh.